Jumpa lagi di Gibahin Pildun 2022. Marhaban ya bala. Di episode yang keempat, mari tepuk tangannya dong. Di episode keempat Gibahin Pildun 2022 kita akan membahas soal dimulainya lagi Liga 1. Bukan. Oh iya, situ lupa, makasih. Gimana tadi baca Di episode 4 kita akan membahas soal tentang peta kekuatan di semifinal benar, Piala bukan Dunia 2022 dan juga ya kemarin kan ada rame-rame banyak tuh ya. Ya. Ada rame-rame kayak wasit, Inggris gagal lagi dan segala macamnya. Liga 1 baru dibahas. Jangan Nggak usah. Nggak usah. Lagi mulai. Aneh banget itu. Iya, aneh lah. Aduh. Apa yang pertama? Tentunya kita hari ini Highlight. kembali tidak sendirian. Oh iya benar. Masa lupa? Perkenalan dulu dong, seperti biasa. Seperti biasa. Kan kemarin kita kedatangan Kemarin kita Haji Diop dan Ledley King. King. Hari ini kita kehadiran Mario Kempes. Alejandro Sabe. Kempes dompetnya. Iya, boleh. Kempes dompetnya. Roberto Ayala. Roberto Ayala. Oh, bukan juga. Enggak apa-apa sih sama kan. Nestor Sensini? Masuk. Boleh. Carlos Roa. Boleh. Dan saya Marcelo Brozovic. Dan saya Achraf Hakimi sekarang. Nah, kita akan Kok kalian ganteng-ganteng sih? iya kan kita milih. Iya, kita kan hostnya. Mau marah Anda. Ya udah. Yang pertama adalah kegagalan Inggris lagi. Kembali gagal membawa trofi. Padahal football is coming home digaung-gaungkan sejak 1970. 2006. Ya kan terakhir dia juara tahun berapa? 1966. Berarti kan sejak saat itu dia pengen punya dapat trofi Piala Dunia lagi, tapi sampai sekarang gagal lagi. Going home terus. Iya, kira-kira Mas Satria melihatnya seperti apa? Gimana? Ya, gimana ya? Kasihan sih sebenarnya. Padahal kan pemainnya dari udah dulu kan kampanye bagus-bagus. capek-capek gitu kan, udah kampanye capek-capek dari 2006 nggak nyampe-nyampe juga sampai sekarang gitu. Apa sebetulnya yang salah gitu? Yang salah. What's wrong? Yang salah sebenarnya satu, pemain Inggris ini kalau bisa dibilang mentalitasnya nggak ada. Bukan nggak ada juga, tapi mereka kalah sama sebenarnya pendatang-pendatang yang di Premier League. Jadi mungkin merasa sudah aman, ada stardom. Nah itu mungkin dari situ juga udah bisa kita lihat ya. Karena Piala Dunia ini kalau bisa dibilang panggungnya pemain-pemain yang memang luar biasa kuat mentalnya. Betul. Gitu. Sekelas Harry Kane aja bisa salah tuh dengan penalti. Apalagi salah. Bisa Harry Kane dia. Bisa jadi Harry Kane dia. Mau benar mau salah dia tetap salah. Iya. Tapi Messi menarik nggak juga ikut. setelah Inggris kalah nih, ya seperti kan Inggris kan kita kenal ya pemain-pemain itu ya rada-rada belaping. Haji Maguire mengatakan bahwa Inggris better than France. Tapi kan kalah juga. Makanya sih emang liar. Mungkin Kan kalah juga. Mungkin konteksnya Harry Maguire Inggris lebih dari Prancis ketika perang dulu. Perang. Masalahnya sepak Zaman bola itu dulu. kan ditentukan sama skor. Dia mau ngomong apa kalau skornya kalah? Iya, namanya kan sesumbar dulu. France. Walaupun agak luas ya Enggak sesumbar buat ya. apa sesumbar kalau udah kalah. Sesumbar tuh agak luas kan. Iya sesumbar agak luas. Tapi buat apa kalau udah kalah? Sesumbar. Itu pemain mana sih? Maguire tuh? Manchester United. Manchester United. Pendukung Manchester United. Pemain Anda sombong, takabur. Tapi memang kalau Inggris itu perbedaannya sama Prancis cuma satu, kedewasaan permainan sama efektivitas. Kenapa? Di Inggris mungkin mereka punya Bellingham, punya Declan Rice, punya Harry Kane, punya Bukayo Saka dan ya Phil Foden lah. Itu kalau bisa dibilang artis semua tuh kalau sepak bola tuh. Ya. Sebetulnya nama terakhir menarik tadi Bukayo Saka kalau diomongin. Penampilannya menurut gua cukup impresif loh Iya, kemarin. impresif. Pertandingan lawan Final, Prancis kan. iya. Pergerakannya satset. Ingatkan saya akan Febri Haryadi. Oh, kirain kayak lo juga di. Enggak dong. Ya Mas Roni, better than Bukayo Saka. Iya. Tapi ya ujung-ujungnya tetap aja nggak bisa ngalahin Iya, Prancis. Terlepas dari ketidakberuntungan Harry Kane mengeksekusi penalti jadi 2-1. Belanda Argentina gimana nih? Rame juga nih kan. Nah iya, itu kan kayak memori 1978, kemudian 98 tuh kayak kembali lagi sama kayak kata-katanya Martin de Roon kan. Kalau dia, bapaknya pernah bilang kalau tahun 78 itu Argentina begitu dikdaya. Dan dia sekarang merasakannya ketika harus melawan monster, dalam tanda kutip, Lionel Messi. Sebetulnya Belanda sebenarnya dari penyisian sampai
perempat final kemarin bagus ya, cuman akhirnya ketemu Argentina. Nah, tim yang kuat. Nah, iya gimana? Ya itulah. Mister Satan lihat. Mister Satan. Jadi memang kalau Belanda ini ya mungkin kisahnya sama kayak Inggris mirip ya. Mereka kan belum ketemu tim yang sebegitu kuat ya dari penyisian sampai 16 besar. Ketemulah Argentina nih. Dan sialnya kan Argentina juga Messi lagi On fire. bagus, ditopang dengan pemain-pemain yang juga nggak jelek kan, nggak seperti 2014 lalu kan gitu. Sekarang ya si Belanda ini memang pada akhirnya sedikit kesulitan nih kan melawan Argentina itu, dan Argentina sendiri ya mereka juga memang sedang mengejar target juga untuk seorang Messi kan menjadi juara Piala Dunia di Piala Dunia terakhir sekarang kan kayak gitu tuh. Tapi kan dari 2-0 akhirnya bisa comeback 2-2 sebelum akhirnya ya kalah tos-tosan ada penalti. Kembali lagi Balik lagi Louis van Gaal sebenarnya. Kalau bisa dibilang kan Louis van Gaal nih master of tactician ya. Nah, jadi kalau emang bicara kenapa dari 2-0 berubah jadi 2-2, ya memang Louis van Gaal udah punya perhitungan sebenarnya. Belanda ini sebenarnya unik, tim yang unik sebenarnya. Tahu nggak sebenarnya udah nyadar belum pemain Belanda tuh siapa-siapa aja dari awal? Kipernya tiba-tiba ada Andries Noppert aja gitu kan. Dari dulu kayaknya kalau ngomongin Belanda pemainnya juga dari kejutan-kejutan kan. Okay. Ini kayak apa ya? Van Gaal tuh punya pilihan pemain yang sebenarnya nggak diduga gitu. Anti mainstream lah ya. Iya, anti mainstream gitu. Tapi tiba-tiba pas kita lihat, Andries Noppert jago juga Bagus, ya gitu. ya. Bagus, kayak ngingetin badannya kan kurus, tangannya panjang, Kayak Van der VS, Sar gitu ya. kan, kayak Van der Sar. Bisa jadi dia di Piala Dunia ini udah mulai ada yang lirik-lirik nih klub besar, gitu kan. Cuma emang kalau misalkan ngomongin, nih yang menarik ngomongin kenapa Belanda gagal. Ada yang bilang sial gara-gara penalti, tapi ada juga di satu jurnal ngelihat ini omongan sebenarnya omongan sudah lama sih dari beberapa pakar sepak bola Belanda. Belanda itu tidak bisa berjaya lagi di dunia dan Eropa karena mereka mengkhianati total footballnya sendiri. Itu lumayan menarik tuh sebenarnya jurnal itu tuh, karena ini kayak apa pengkhianatan dari total football dengan 3 back terus bisa jadi 5 back gitu kan. Sedangkan total football sebenarnya konsepnya itu lebih cair gitu kan. Nggak straight to 5 back gitu. Iya. Gitu. Selain itu juga kayaknya lebih ke pengkhianatan kepada bangsa Indonesia sebetulnya Belanda ya. Itu dulu penjajahan. Ratu Wilhelmina. Gimana Dendels juga. Irian Barat. Anyar Panarukan. Salah Pak, itu kuliah saya dulu. Salah. Ratu Wilhelmina. Salah Pak. Tapi sebetulnya patut digarisbawahi adalah strategi Van Gaal ketika sudah ketinggalan memasukkan Wout Weghorst, ya. yang notabene-nya striker tinggi kan. Dan untuk menghadapi back-back pendek seperti Lisandro, Ngomongnya apa? back pendek seperti Lisandro, Nicolas Otamendi, kayak gitu. Dan gol pertama kan sundulan Ya, kan, betul. Wout Weghorst. Tapi ya memang ya namanya tos-tosan ada Tos-tosan, penalti betul. gimana? Apalagi yang nendang pertama Virgil van Dijk. Si Mental. pede banget tendang. Mental sih tapi emang mental itu. Alah. Mental itu. Belanda tuh fans Liverpool. Saya. Kamu. Belanda itu emang, tapi ini sih kalau gue lihat kemarin kan juga mereka terlalu sesumbar juga sama tuh. Ini sesumbar Ya. ini memang berbahaya nih sesumbar. Sebenarnya ngomongin sesumbar, dua-duanya juga udah sesumbar. Argentina sama Belanda juga udah sesumbar gitu kan. Tapi memang paling besar mulut ya Belanda memang benar. Dan menarik melihat ekspresi Messi. Iya, betul. Gak pernah kan kita jarang sih Messi seperti itu ya ketika dia berhadapan dengan lawan seperti Selebrasi ala Juan Roman Riquelme. Itu kan gara-gara diledekin sama Van Gaal juga kan. Gara-gara suka jalan. Dia terlibat tapi tidak terlibat. Van Gaal kan ngomong gitu di preskon tuh. Itu dia ngomong apa ya waktu nyamperin Edgar David, nyamperin Danny Blind sama ini Van ada tuh, Gaal. ada yang mereka kan videonya yang Videonya dia gimana? lagi diwawancara nih, lagi diwawancara kan matanya gini-gini. Kalau di Sunda mah, mana kayak gitu. Apa tuh artinya tuh, Bang? Sunda apa artinya? Jadi dia kayak ngata-ngatain kayak, apa lu lihat tuh, apa lu? Oh, gitu. Iya. Kalau di Sunda kan yang begitu sih. Siapa? Apa? Siapa? Siapa? Belanda siapa yang di Sergio Van Dijk itu. Bukan ya? Sergio bukan. Oh, ya itulah maksudnya Messi akhirnya menunjukkan bahwa dia ternyata ya human being gitu kan, dia Ya, manusia ya. biasa. Masih bisa kepancing lah emosinya. Jadi motivasi juga mungkin buat Argentina ya, akhirnya anjing geprek nih Belanda geprek nih gitu. Tapi emang kalau Belanda itu kenapa bisa cetak 2 gol terakhir-terakhir memang pertahanan Argentina udah mulai agak Capek ya. capek juga gitu. Nyerang terus capek juga kan. Iya benar banget.
jangan lupakan dong ini dong. Iya, Oh, nah iya, kita Maroko. ngomongin soal Maroko. kuda hitam yang memang Dia jadi kecintaan penampilannya- publik nih. Iya, jadi kayak kalaupun dia nggak juara Piala Dunia udah jadi juara di hati masyarakat nggak sih? Juara di hatimu? Iya, betul. Ya. sekali. Kayak Rocky Balboa kan waktu kalah sama Apollo Creed. Iya benar. Iya. Si muda. Iya, maksudnya Maroko apa sih yang bisa membawa dia begitu berjaya? Belum pernah kebobolan satu gol pun loh dari pemain lawan kan kemarin dia kebobolan dari Ngajak ibu si berdansa. Bu. Aguert kan. Ngajak ibu berdansa. Nah, Ngajak itu bakti ibu, doa ibu. Iya kalau ngomongin doa ibu kan yang lain juga pasti minta dong. Iya, doa ibu. Doa ibunya. Doa ibu. Bedanya apa? Bedanya mereka tuh sholawat terus, doa ibu, Susah kan udah kayak gini. Sujud syukur. sujud Ji. syukur Iya, di iya. lapangan gitu loh. Intinya staffnya mereka lebih kuat daripada negara-negara lainnya Iya. seperti Qatar, Saudi. Arab Saudi, Iran. Mereka tuh kalau sholat pakai sholat rawatib Ji, sholat sunat setelah sholat maghrib, sholat wajib itu. Oh, Wow. dan jangan lupa rakaat sebelum Itu wajib ya. wajib. Wajib. Jika kamu mau dunia dan sisinya, sholat sunat Subuh. dua rakaat Rakaat sebelum sebelum subuh. subuh. Gitu. Hakim Allah. Z itu imamnya. Iya. Ganti Dia baru ini loh ngasih donasi loh. Bonusnya Maroko 280.000 pound sterling dikasih Ke semua. Cianjur. Ah, bukan. Ya emang nggak boleh. Ya emang nggak boleh. Bukan, nggak boleh. Tapi dia kasih ke Oh. masyarakat yang membutuhkan di Maroko. Itu tadi baru tuh. Oke. Kalau bicara Tuh itu yang bikin Maroko. Itu dari tuh segi non teknis. Jadi non teknis banyak didoain orang. Nah, dari di atas lapangan. Oh, di atas itu lapangan. kembali ke yang tadi lu bilang nih, safnya kan Safnya rapat nih. rapat ya, benar. Bercanda terus. Intinya bener, jadi safnya rapat itu adalah ini gelandang bertahan nih, Amrabat siapa itu kan Siapa? Siapa? Lupa gue lagi siapa itu. Siapa? Roman Sais sama si backnya yang back West Ham itu kan, nah itu kan mereka tuh gelandang bertahan sama si backnya itu benar-benar rapat nih. Oh, jadi memang bermainnya tuh kayak nunggu aja gitu. Mungkin tidak menunggu tapi lebih waspada mereka. Ah. Mereka waspada dan ya beruntungnya mereka punya Ziyech sama Hakimi itu yang Tapi bisa. kan Kalau ngomong menunggu salah juga sebenarnya. Enggak menunggu juga. Enggak menunggu juga karena kenapa? Kalau dilihat dari persentase mereka kuasain bola, itu enggak selamanya mereka itu di bawah 40%. oh, Jadi artinya mereka ini cuma mutus aliran bola dari tengah. Dan yang paling monster itu sebenarnya Sofyan Amrabat. Amrabat ini jadi kuncinya permainan Regauri ya. Karena memang Amrabat ini lihat lawan Spanyol. Ketika lawan Spanyol mainnya Spanyol kan gak jalan. Siapa yang hajar-hajar? Amrabat kan. Itu udah kayak Robocop. Oh, oke. Kan? Udah botak gitu kan. Iya. Mengingatkan saya akan Apalagi? Juan Veron. Oh, Juan Veron. Zaman dulu ya. Tapi kan Juan Veron kan gak gitu Ya, banget. tapi kan dengan kos kaki pendek. Iya, gitu iya, kan. iya. Ini yang multi talenta. Iya, bukan, itu enggak. Multi talenta. Itu enggak. Nah, kemenangan atas Portugal juga sebetulnya di luar dugaan ya. Sangat. Enggak sih kalau gua. Ya nggak, maksudnya kan Enggak, masih kalau banyak gua- orang yang megang Portugal. kan? Kalau gua megang Maroko emang. Iya. Iya. Kan Gua nggak mau Ronaldo dunia jadi nggak juara. berputar di Anda. Enggak. Kan masih ada lagi orang-orang lain. Ya. Kebetulan waktu itu saya nanya orang-orang di Maroko, di Qatar, pegang mana gitu. Emang punya nomor teman di sana? Portugal gitu kata-katanya. Iya, Portugal katanya. Tapi ya udah gitu, akhirnya Ronaldo menangis kan. Oh itu tadi menarik tuh Ronaldo menangis tuh ya. Iya, Ronaldo menangis. Yan, Jadi inget saya. saya tapi nggak sedih-sedih banget lah, Enggak lah. karena dia udah Nggak membenci di MU Manchester ya? United. Mampus Ronaldo. Ya dan memang itu sih kayaknya memang ya gara-gara diawali masalah Ronaldo ini kan ya pada akhirnya mempengaruhi juga kan perjalanan Portugal terutama di fase gugur gitu. Iya. Sempat bagus ya kemarin ketemu Maroko yang seperti itu ya mereka juga agak Gonçalo Ramos yang kemarin bikin hat-trick Hat-trick. agak ini ya. Benar. Ya, itu sebenarnya Gonçalo Ramos yang bikin hat-trick di laga lawan Swiss juga udah jadi perhitungan sebenarnya sama Rega Argur. sama Maroko, Regauri. Regauri. Nah, jadi ibaratnya wah, ini striker lumayan gokil nih, lumayan kenceng nih gitu kan. Pergerakannya karena dia agak beda sama Ronaldo. Dia cuma main one two touch gitu kan. Kalau Ronaldo kan goreng taunya jatuh. Goreng, iya. Goreng taunya jatuh gitu kan. Lepas bola, putus lagi. Tapi kalau Gonçalo Ramos kan dia cari temannya siapa, buka ruang, dia bisa cetak gol di situ. Nah, ini yang udah diperhitungkan sama Maroko nih gitu. Jadi makanya Roman Sais sama Sofyan Amrabat sebisa mungkin putus aliran bola di situ. Tapi sayangnya
Saya cedera ya. banyak banyak suara-suara sumbang di luar itu soal Ronaldo kan. Biar gimana juga Ronaldo kan pemain terbaik dunia, Betul. harus dihormati gitu. Cuma nggak berlindung juga di belakang omongan pacar atau adiknya ya. Iya. Kayak ada Ibrahimovic ngomong, ada pemain terbaik dunia tapi berlindung di belakang pacar atau adiknya. Oh, disindir ya. Disindir tuh. Emang Ibra gitu. Emang Kadang suka gitu ya? suka kita emang kalau keluarga Azhari. Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Bukan Ibra Azhari. Oh Ibrahimovic. iya. Iya. Jangan sampai yang Iya, jangan. iya. Sekarang ada UIT. Iya. Dan tindakannya memang bagaimanapun dengan status GOAT-nya itu tetap ketika melihat tindakannya selama Piala Dunia kemarin kan diganti menggerutu, terus juga ketika orang-orang pada gini-gini dia pulang duluan. Selebrasi kali, gini-gini. Sibuk. Gantiin. Kan udah dibayar. Matiin dulu, udah dibayar. Oke, sudah. Udah. Itu. Masih bunyi. Aduh. Oh, Nah, gitu. Aduh. Nah, sekarang Ini udah dibayar gimana sih nih? Gini kan sekarang Produser bayarannya tolong dipotong. Depending aja. ada 4 tim lah udah sekarang kan 4 tim nih ke semifinal ya. Kroasia kita belum ngomongin. Kroasia jangan lupa. Nah ya maksudnya kan ini ada 4 tim nih. Pertama kita dari Kroasia deh. Ini kan Kroasia juga kembali trennya seperti 2018 kan. Perpanjangan penalti menang, gimana nih? Anda sebagai yang pakai baju Kroasia gimana? Lawan siapa berarti Kroasia? Argentina ya. Cukup sulit kalau untuk bisa menyelesaikan pertandingan 2 kali 45 menit. Karena kan memang kayaknya mungkin Argentina mau kill the game secepatnya mungkin. Karena melihat Kroasia bisa menang di 2 kali adu penalti, jadi kayak geter juga tuh Emil Martinez. Tapi ya peluangnya tetap ada, walaupun memang kayaknya lebih kecil sih karena memang Argentina pasti dijagokan. Tapi tetap Kroasia mungkin bisa melaju ke babak final seperti tahun 2018. Ada potensi lagi buat kembali ke babak perpanjangan waktu nggak kira-kira? Ngeliat potensinya sih ada ya, apalagi kalau tadi dibilang back Argentina cepet capek, mungkin bisa aja. Mengingat pemain Kroasia juga kan cepet-cepet tuh dari back kanannya Juranovic sama Perisic di kiri. Apalagi mungkin yang agak mengkhawatirkan adalah lini depan aja gitu. Karena nggak ada yang benar-benar bisa Nggak ada kayak Mandzukic Iya, gitu. nggak ada yang kayak Mandzukic. Mungkin butuh memanggil Marco Simic. Marco Simic. Anda dibutuhkan. Itu kalau dia masih di Persija pasti dipanggil Iya, sama benar. Zlatko Dalic. Iya, gitu. Kroasia calling, Kroasia. Nah, Argentina gimana? Kalau bicara Argentina sebenarnya ngomongin Kroasia, kita ngomongin yang adil lah ya gitu. Kenapa kemarin lawan Belanda tuh keteteran di akhir kan? Tadi udah dibilang, udah di-spill kalau misalkan mereka agak keteteran di belakang. Nah, itu kenapa? Karena kan permainan Belanda ini terlalu fisikal. Oke. Physical needed. Nah, sekarang lawannya Kroasia yang sama-sama juga pemain depannya juga punya fisik yang bagus gitu. Nah, harusnya Argentina nih bisa motong dari tengah nih. Bisa motong permainan dari tengah. Tapi nggak gampang juga. Kroasia punya trio yang lumayan solid juga Modric, nih. Ada Brozovic. Marcelo Brozovic, Luka Modric, sama Mateo Kovacic. Ini saling ngelengkapin soalnya. Iya, betul. Brozovic yang suka tebas-tebas, Kovacic yang suka Goyang-goyang. mobilitasnya kan, goyang-goyangnya ya kan. Modric yang passing-passingnya. passing-passingnya gitu. Jadi emang Modric aja tadi bilang, wah ini auranya udah kayak di Real Madrid. Artinya dia udah nyaman kan. Oh, gitu. Artinya dia udah nyaman di Kroasia nih gitu. Nah, ini ancaman juga buat Fernandes, Enzo. Rodrigo de Paul, Enzo terus Enzo Fernandes. Di tengah kan sebenarnya juga Messi-nya ditaruh di tengah kan gitu. Nah, cuma masalahnya yang kerja nih cuma 2. Rodrigo de Paul sama Enzo Fernandes. Messi banyak jalan. Kan jadi pemain paling malas sebenarnya di Piala Dunia katanya kan dari statistik. Tapi kalau ngelihat statistik juga, Messi ini sebenarnya pemain paling efektif juga. Nah, Argentina bikin strategi itu untuk mengakomodir Messi. Jadi strateginya Argentina main buat Messi. Jadi pemain itu kalau bisa kayak apa tuh kartun-kartun anime itu
oper bolanya, Oh, Tsubasa. apa-apa gitu ke Messi, Apa-apa ke kasih Messi banyak ke Messi. gitu. Tapi memang kalau dilihat di lawan Belanda, Messi itu kurang dijaga ketat apa sih sebenarnya? Iya. Lolos juga. Bener, apalagi umpannya ke Nahuel Molina Waduh, ya. itu kalau bisa dibilang Itu tuh kayak kayak gue banget nih. Iya benar tuh. Pergerakan nyamping Iya, pergerakan nyamping nyamping, out kan out, kalau ada. bener. Dia nyamping Out, passing gitu ke passing. Molina. Nah itu sebenarnya bahayanya Messi sebenarnya ketika dia benar juga kata Pep Guardiola, dia ngelihat kiri kanan Iya, scanning dia. Scanning kan. Ron Vlaar juga bilang gitu kan gitu. Scanning. Kemarin scaling itu. Scanning gini. Kemarin ini Marouane Vela ini apa Mr. Satan sih? Mr. Satan. Kemarin Mr. Satan kan juga udah pernah wawancara sama Ron Vlaar. Ron Vlaar kan, bek Belanda. Kata kata Ron Vlaar juga lebih bahaya Messi juga bahaya ketika kita pegang bola karena dia ngeliat kiri kanan taunya wah bang ada tukang batagor nih bang. Salah. Oh, salah. Gitu. Passing-passingnya Passing gitu juga. kan. Jadi emang ngeliat ruang-ruang yang kosong gitu di situ. Jadi masuk sana, masuk ke sini, kantong-kantongnya dia udah tahu gitu. Kalau sebagai fans sih gue pengennya kayak sampai adu penalti sih biar makin deg-degan. Deg-degan ya. Tapi kalau gue sih enggak. 90 menit cukup. Cukup ya. Cukup 90 menit. Karena Kerja ya. Karena kerja. Capek kerja malam. Tahajud Capek kerja ditinggal malam. tahan, tahajud ingat. Capek kerja malam. Kalau Maroko lawan Prancis gimana? Susah nih Maroko nih. Ini kan mepet kan, maksudnya Prancis Tapi kan Maroko kemarin udah kalah, Mak. bahasanya sama, Prancis juga. harusnya kan paham dong. Apalagi ada Sofiane Boufal. Sofiane Boufal kan punya 2 paspor, Prancis dan Maroko. Sebetulnya mungkin bisa ngimbangin nggak sih? Ingat dulu Korea Selatan 2002 kan mungkin bisa dibilang Korea Selatan pun mirip-mirip lah seperti Maroko kan, terlepas dari status mereka sebagai tuan rumah dan diuntungkan wasit ketika itu. Bensin mereka akhirnya habis kan di semifinal menghadapi Jerman dan mereka pun akhirnya jadi peringkat keempat karena kalah dari Turki. Saya sih merasa Maroko akan seperti itu ya, karena Maroko sendiri ya bisa dibilang mungkin mereka adalah tim harapan banyak orang, tapi nggak bisa Harapan dipungkiri. bangsa. Harapan bangsa, doa ibu, sujud syukur, saf yang rapat. Tapi kan pada akhirnya ya tetap Prancis kita tidak bisa memungkiri ya sebagai lawan. Dari materi pemain juga Materi kelihatan. pemain dan kemarin kentara banget ketika lawan Inggris, bagaimana mereka bisa menghadapi Inggris dengan seefektif itu kan mencerminkan bahwa mereka tuh benar-benar fleksibel, mereka bisa main efektif dan mereka juga bisa main inisiatif kan dengan pemain yang ada. Susah sih kayaknya kalau Maroko bisa ini ya. Oh, Oke. Kayak gitu. Terakhir nih, final idaman dari Sandi. Argentina Maroko. Argentina Maroko. Argentina Mas Prancis. Satria, Argentina Prancis. Sama. Saya juga Argentina Prancis. Argentina Prancis kayaknya lebih masuk akal. Masuk akal ya. Tapi Dan lebih bisa menghibur warga dunia ya kayaknya ya. Kayaknya buat marketing bagus. Iya, buat marketing bagus. Karena ada pertemuan Mbappe sama Messi. Artinya ada next generation sama yang Old old generation. generation. itu. Akhir ketemu apa namanya? Akhir ketemu awal ya kan? Gitu. Bukan Mas Awal ya. Bukan dong. Bukan. Mas Awal. Ya udah itu dia tadi Gibahin Pildun 2022 episode 4 menjelang semifinal nanti hari Rabu dan hari Kamis. Dan siapapun yang dipegang semoga bisa dan berikan yang terbaik. jangan lupa Ji, di mana kalau mau saksikan info terkini Piala Dunia 2022 terbaru terupdate di worldcup.idntimes.com. Di sana ada banyak informasi dan juga tonton di episode-episode kita yang 1 2 3 di sini. Dan di sini? Di mana? Ini Enggak ada. Tolong editor kerja dikit lah. Iya, Nggak ada ya? Kerja dikit. Edit ya. Ya udah. Ini jangan lupa ya, bayarannya tadi gara-gara handphone. Kami bersama Marcelo Brozovic. Saya Mario Kempes. Dan saya Ashraf Hakimi. Mengucapkan sampai jumpa di Gibahin Pildun 2022. Salam olahraga. Salam olahraga. Marhaba. Marhaba ya Balbal.